Wanita itu kembali ke rumah di hari ulang tahun pernikahan. Tak disangka pria itu membawa wanita licik dan putrinya pulang. Kejutan romantis yang ditunggu malah berubah jadi mimpi buruk. Marah besar. Wanita itu langsung memanggil 10 model pria untuk berpesta di rumah. Pria itu melihatnya langsung naik pitam. Wanita itu dengan dingin berkata, kalau anak perempuan takut, ia panggil mereka untuk temani. Wanita licik pura-pura minta maaf. Katanya anak itu cuma ingin bertemu ayahnya. Wanita itu tak peduli dan langsung menyuruh mereka pindah. Pria itu melihat sikap tegasnya, memutuskan mencarikan tempat tinggal bagi mereka. Besoknya, pengurus rumah memberitahu, pria itu menempatkan wanita licik di villa yang dulu jadi mas kawin, dan bahkan memperlakukannya seperti nyonya rumah. Membongkar karpet dan membuang foto pernikahan. Wanita itu langsung datang dan menyuruh mereka angkat kaki. Wanita licik malah berkata pria itu yang memintanya tinggal di sana. Wanita itu tertawa dingin, lalu langsung menelepon polisi. Pria itu datang. Bukannya menjelaskan, malah menyalahkan wanita karena bersikap kekanak-kanakan. Wanita langsung mengingatkannya pada janji, bahwa wanita licik tak boleh mengganggu hidup mereka. Pria itu akhirnya mengalah dan menjelaskan, katanya ia sudah bercerai dengan wanita licik, hanya karena anaknya ia bantu mereka, dan ia masih mencintai wanita itu. Wanita itu akhirnya setuju memberi satu kesempatan lagi, tapi dengan syarat, jangan pernah melanggar batas. Malamnya pria itu memberikan hadiah ulang tahun pernikahan. Wanita melihat ketulusan pria itu, lalu memaafkannya. Ia mengerti pria itu mencintai anaknya, tapi ia hanya tak mau wanita licik masuk ke kehidupan mereka. Pria itu mengangguk dan berkata, ia ingin punya anak dengannya. Besok paginya, wanita bertemu anak perempuan pria itu di kantor. Anak itu bilang ingin bertemu ayahnya. Melihat coklat di meja, ia senang dan berlari. Tak sengaja tersandung dan terluka. Saat wanita hendak menghibur, wanita licik tiba-tiba masuk dan menuduh wanita itu mendorong anaknya. Anak itu menatap ibunya lalu ikut memfitnah wanita itu. Pria itu langsung kecewa, menganggap wanita itu tak pantas jadi istri. Saat itulah wanita sadar, bahwa cinta tidak ada artinya dibandingkan keluarga. Malam harinya, pria itu melemparkan laporan psikolog ke arahnya. Menuduhnya membuat anak trauma. Wanita menertawakan pria itu, karena bahkan tak tahu laporan itu palsu. Wanita licik pura-pura menangis. Katanya hanya punya anak sebagai keluarga. Wanita itu tak tahan lagi dan bertanya, kenapa dulu meninggalkan pria itu? Sekarang malah datang pura-pura lemah. Wanita licik tak bisa membalas. Pria itu malah makin kecewa. Lalu tak pulang selama 3 bulan. Katanya demi menemani anaknya. Selama itu, wanita licik terus unggah foto keluarga kecil mereka. Wanita akhirnya menyerah, memanggil pengacara dan menyiapkan perceraian. Besoknya di pesta ulang tahun ayah mertua, wanita datang dengan gaun megah. Tapi ia jadi sasaran tuduhan karena dianggap menyakiti anak. Bahkan harga saham perusahaan pun ikut anjlok. Semua ini adalah rencana jahat wanita licik. Tapi ia tak sadar balasannya sudah di depan mata. Meski kakek nenek menyayangi cucu mereka, mereka tak pernah menyukai wanita licik. Ketika semua mulai menghujat wanita, ayah mertua langsung berdiri membelanya, mengungkapkan semua tuduhan itu palsu. Pria itu tetap diam. Wanita naik ke panggung, memanggil wanita licik dan membongkar rencananya. Wanita licik pura-pura sedih, tapi wanita langsung menyalakan layar besar. Semua orang melihat bukti yang mengejutkan.